Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari. Saya sebagai dosen di Prodi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait satu mata kuliah yang saya ajarkan di Prodi Kebidanan Program Sarjana. Adapun mata kuliah ini yaitu asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause. Pada mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause ini adalah mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa tingkat 2 semester 3 dengan bobot SKS ada 2 SKS, di mana ada 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diampu oleh tim dosen, di mana untuk mata kuliah ini ada 2 dosen pengampu. Dalam serangkaian proses pembelajaran, saya menggunakan prinsip DEI yang meliputi delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, materi yang saya berikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan interi dari 4 aspek yang meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Untuk deskripsi mata kuliah Askep Remaja dan Perimenopause sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan perempuan pada masa remaja dan perimenopause, tanggung jawab profesional bidan dalam mengatasi keadaan yang menyimpang dari kondisi normal pada masa remaja dan perimenopause, peran bidan secara kritis sebagai seorang pendamping dan pelindung perempuan dengan kebutuhan pada masa remaja dan perimenopause, dan prinsip-prinsip administrasi dan pengelolaan obat dalam praktek kebidanan pada masa remaja dan perimenopause. Kemampuan akhir yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa remaja dan pada masa perimenopause. Adapun untuk materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini, yang pertama ada perubahan anatomi dan fisiologi pada masa pubertas, yang kedua konsep kesehatan reproduksi remaja, yang ketiga konsep perencanaan keluarga, yang keempat konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, yang kelima pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesis riwayat menstruasi, yang keenam promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja serta evidence base terkait remaja, yang ketujuh asuhan kebidanan pada perimenopause, yang kedelapan fisiologi menopause, yang kesembilan ketidaknyamanan umum pada masa perimenopause, yang ke-10 masalah yang mungkin terjadi pada masa perimenopause, 11 screening dan pencegahan CA cervix dan CA mamai pada perempuan di seluruh rentang usia, dan yang terakhir ada asuhan kebidanan pada perimenopause dengan pendekatan keluarga. Sistem pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini adalah sistem pembelajaran dengan metode luring, di mana metode tersebut untuk proses pelaksanaan dilaksanakan di dalam kelas dan untuk praktikum dilaksanakan di laboratorium, di mana untuk proses perkuliahan mahasiswa menggunakan sistem informasi akademik yang bisa diakses oleh mahasiswa, di mana di dalam SIA tersebut mahasiswa bisa melakukan presensi, mendownload materi, mengakses soal ujian, serta mengumpulkan soal ujian dan untuk proses penilaian dari mahasiswa tersebut. Dalam mata kuliah ini ada beberapa metode yang saya gunakan, yaitu ada ceramah dan tanya jawab, discovery learning, dan demonstrasi. Dengan metode ceramah dan tanya jawab digunakan untuk materi tentang konsep sehingga mahasiswa bisa berinteraksi langsung dengan dosen pada saat berkuliah. Untuk discovery learning sendiri saya gunakan untuk mengeksplor pengetahuan bagi mahasiswa untuk mencari jurnal-jurnal terkait materi perkuliahan. Untuk demonstrasi saya gunakan untuk perkuliahan praktikum, di mana untuk praktikum dilaksanakan di laboratorium. Untuk proses pelaksanaan demonstrasi, di mana saya mendemonstrasikan tentang bahan yang akan diajarkan, lalu mahasiswa mempraktekkan contoh yang sudah diberikan oleh dosen. Adapun untuk sistem penilaian yang saya gunakan untuk mata kuliah Askep Remaja dan Perimenopause, di mana untuk SKS 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum, untuk bobot penilaian teori 50% dan praktikum 50%, di mana untuk teori ada penilaian soft skill 25%, uji blok 50%, serta penugasan 25%.
Untuk praktikum sendiri, bobot penilaiannya ada 50%, di mana ada penugasan 50%, soft skill 20%, dan evaluasi 25%. Untuk penugasan, saya peroleh dari tugas-tugas mahasiswa pada saat perkuliahan dan interaksi langsung dengan mahasiswa. Untuk evaluasi di praktikum, saya peroleh dari ujian USJE yang dilakukan di akhir semester untuk mata kuliah Askep Remaja dan Perimenopause. Untuk referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini meliputi buku-buku textbook, buku ajar baik internasional maupun nasional, buku referensi luaran hasil penelitian dosen, jurnal publikasi hasil penelitian dosen yang mendukung pada mata kuliah Askep pada remaja dan perimenopause. Demikian deskripsi singkat tentang pembelajaran dari saya, semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai seorang dosen pada Prodi Kebidanan Program Sarjana Universitas Kusuma Husada Surakarta pada mata kuliah Askep Remaja dan Perimenopause. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik ya, sehat semuanya? Sehat. Oke, ya, hari ini kita bertemu kembali ya dalam mata kuliah Askep Remaja dan Perimenopause. Hari ini kita pertemuan ke-7 ya. Untuk hari ini karena ini kuliah pertama ya, salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Monggo Ketua Kelas Mbak Dista bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Ya, kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya mahasiswa sidangkan untuk presensi di SIA ya. Untuk absen sudah saya buka di SIA. Mahasiswa bisa presensi, batas maksimalnya adalah hari ini pukul 12. Oke, selain absen di SIA, saya absen terlebih dahulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Dista Triutami Hadir Ibu. Dia Hadir Ibu. Verga Hadir Ibu. Novita Hadir Ibu. Octavia Hadir Ibu. Lutfi Hadir Ibu. Alda Hadir Ibu. Pramita Hadir Ibu. Ajeng Hadir Ibu. Sukanti Hadir Ibu. Nisayu Hadir Ibu. Rola Hadir Ibu. Lestari Hadir Ibu. Alvina Hadir Ibu. Anggraini. Hadir Ibu. Untuk hari ini semuanya mahasiswa hadir, tidak ada yang izin maupun sakit ya. Ya, bisa kita mulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini? Bisa. Ya. Untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kanker payudara ya. Di mana untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada pokok bahasan ini, yaitu nanti mahasiswa mampu mempersiapkan rencana asuhan individual sesuai dengan kebutuhan perempuan dan pada masa remaja dan perimenopause ya. Yang kedua, untuk subcapaian pembelajaran pada mata kuliah ini nanti mahasiswa mampu melakukan screening pencegahan CA mamai pada perempuan di segala rentang usia. Untuk yang pertama, ada yang sudah pernah mendengar tentang apa itu kanker payudara? Sudah pernah mendengar ya. Apa sih kanker payudara itu? Sayu. Baik Ibu, kanker payudara itu biasanya terjadi di bagian payudara. Biasanya itu ada di
gedor-gedor gitu Bu, benjolan di bagian payudara atas gitu Bu. Oke, itu menurut pendapat Mbak Sayu ya, jadi terjadi di payudara, ada benjolan ya, jadi itu salah satu tanda dari kanker payudara. Kenapa kita perlu mempelajari tentang kanker payudara ya? Yang pertama adalah dari data WHO menunjukkan bahwa melalui lembaga riset kanker internasional ya atau IARC di mana merilis data estimasi mutakhir mengenai beban kanker dunia ya. Data yang diambil dari 185 negara ini menunjukkan bahwa 10 jenis kanker itu masih mendominasi 2/3 kasus baru dan menjadi penyebab kematian utama di seluruh dunia. Nah, data tersebut menyebutkan bahwa kasus kanker baru di dunia ini mencapai angka 20 juta kasus dengan jumlah kematian sebesar 9,7 juta kasus. Nah, di sini kenapa sih kita perlu mempelajari tentang kanker payudara ya? Jadi sebagai tenaga kesehatan nanti kalau kita tidak panjenengan semuanya lulus ya akan menemui kasus yang namanya kanker payudara. Perlu kita ketahui bahwa menurut data dari WHO yaitu melalui lembaga riset kanker internasional Agency for Research and Cancer ya IARC, di mana merilis data estimasi mutakhir mengenai beban kanker dunia ya. Data yang diambil dari 185 negara ini menunjukkan bahwa 10 jenis kanker ini masih mendominasi 2/3 kasus baru dan menjadi penyebab kematian utama di seluruh dunia. Nah, data tersebut menyebutkan bahwa kasus kanker baru di dunia ini mencapai angka 20 juta kasus dengan jumlah kematian sebesar 9,7 kasus. Nah, dari data ini kanker paru ini memiliki kasus terbanyak 12,4%, diikuti kanker payudara 11,6%, kanker kolorektal 9,6%, kanker prostat 7,2% dan kanker perut 4,9%. Di sini dari data ini menunjukkan bahwa angka kejadian kanker payudara itu masih cukup tinggi ya di seluruh dunia. Selanjutnya untuk di Indonesia sendiri, kanker payudara ini menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia ya, serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Ya, jadi di Indonesia sendiri kanker payudara ini menjadi penyumbang pertama ya, penyebab kanker atau penyebab kematian karena kanker ya. Jadi dari data Globukan ya tahun 2020 jumlah kasus baru kanker payudara itu mencapai 858 kasus. Faktor hormonal ya. Jadi siapa sih seorang wanita yang berisiko terkena kanker payudara terkait untuk faktor hormonal ya. Jadi yang pertama adalah wanita yang atau perempuan yang dia usia menstruasinya itu di bawah 12 tahun ya, dia berisiko untuk terjadi kanker payudara, serta wanita yang usia perimenopause-nya itu lebih dari 50 tahun. Selain itu ada wanita yang tidak pernah menyusui ya, tidak pernah menyusui itu juga berisiko terjadinya kanker payudara. Terus ada juga wanita yang melahirkan pertama kali dia umurnya lebih dari 35 tahun. Ya, jadi kan kita tahu bahwa lebih dari 35 tahun itu ketika hamil dia termasuk resti ya atau resiko tinggi ya. Jadi yang wanita yang hamil atau melahirkan lebih dari usianya 35 tahun itu juga berisiko terjadi kanker payudara. Itu adalah contoh-contoh dari faktor hormonal. Yang kedua adalah faktor genetik ya, faktor genetik ya. Jadi ketika gen ya, ketika seorang wanita yang memiliki ibu, saudara perempuan, bibi seperti itu menderita kanker payudara, maka dia juga berisiko terkena kanker payudara. Ya, jadi itu adalah genetik ya. Contohnya adalah kakak ipar saya sendiri ya. Jadi dia ibunya adalah penderita kanker payudara, kulitnya juga
penderita kanker payudara, sekarang kakak ipar saya itu juga menderita kanker payudara ya. Jadi ini adalah contoh faktor genetik ketika ibunya menderita kanker payudara, saudara perempuannya, anaknya. Jadi wanita tersebut berisiko untuk terjadi kanker payudara. Terus yang terakhir ada pola hidup ya. Jadi pola hidup yang tidak sehat ini juga berisiko terjadinya kanker payudara ya. Pola hidup yang tidak sehat itu yang bagaimana? Dia mengkonsumsi banyak lemak, terus dia juga obesitas, seperti itu juga meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Itu adalah beberapa faktor penyebab terjadinya kanker payudara. Bagaimana sih kita melakukan pencegahan ya supaya tidak terjadi kanker payudara ya? Pencegahan ini bisa dilakukan dengan 3 cara ya. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan yang terakhir nanti ada pencegahan tersier. Untuk pencegahan primer sendiri ya, pencegahan primer pada kanker payudara itu adalah usaha pencegahan yang dilakukan agar tidak terkena kanker payudara ya. Jadi upaya tidak terjadi kanker secara sederhananya itu adalah kita mengetahui faktor-faktor resiko kanker payudara dan berusaha untuk menghindarinya ya. Tadi kan ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kanker payudara. Nah, jadi kita berupaya untuk menghindari faktor-faktor tersebut supaya tidak terjadi kanker payudara. Terus yang kedua adalah pencegahan sekunder ya. Pencegahan sekunder ini pada kanker payudara ini yaitu dengan melakukan screening kanker payudara, di mana screening kanker payudara itu adalah pemeriksaan atau usaha yang dilakukan untuk dapat menemukan tidak normal pada payudara yang mengarah pada kanker payudara terhadap seseorang atau kelompok orang yang tidak mempunyai keluhan. Izin bertanya Ibu. Oke, Mbak Fendi, monggo silakan. Izin bertanya Bu, kira-kira waktu yang tepat untuk memulai sadari untuk wanita yang sudah menstruasi maupun belum menstruasi dan wanita yang sudah menopause itu kapan ya Bu? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi di sini kan sadari itu dilakukan setiap bulan nih. Kapan kita harus melakukan sadari pada wanita yang sudah menstruasi dan kapan melakukan sadari pada wanita yang sudah tidak menstruasi atau perimenopause. Nah, waktu yang tepat untuk melakukan sadari pada wanita yang mengalami menstruasi itu adalah hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 dari menstruasi pertama. Ya, jadi misalkan ada seorang wanita menstruasinya tanggal 1. Kapan harus melakukan pemeriksaan sadari? Tanggal berapa nanti? Tanggal boleh antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 ya, di bulan itu. Rutin setiap bulan, misalkan Januari tanggal 10 ya, nanti Februari juga di tanggal di hari ke-7 sampai hari ke-10 pada saat setelah hari pertama menstruasi, yaitu dilakukan pada wanita yang masih menstruasi. Terus bagaimana kalau untuk wanita yang sudah tidak menstruasi, kapan sebaiknya melakukan? Nah, kalau untuk yang sudah tidak menstruasi supaya lebih mudah untuk mengingat ya, jadi sebaiknya menstruasi dilakukan setiap bulan di tanggal yang sama. Jadi misalkan di bulan Januari dia melakukan pemeriksaan sadari tanggal 5, berarti nanti di bulan Februari juga tanggal 5, di bulan Maret juga tanggal 5. Itu memudahkan untuk mengingat ya. Jadi kalau pada yang sudah masih menstruasi itu di hari ke-7 sampai ke-10. Kalau yang sudah tidak menstruasi dia di tanggal yang sama tiap bulannya ya. Terus begitu Mbak Fendi, sudah jelas? Jelas Ibu. Ya, jadi terus itu ya, jadi kapan melakukannya? Nah, nanti kita bahas bagaimana sih cara melakukan sadari sendiri. Ini ada beberapa langkah melakukan sadari ya. Jadi ketika melakukan pemeriksaan payudara sendiri itu semuanya harus dibuka ya, pakaian atasnya, BH-nya ya.
Terus dilakukan di depan cermin. Ya, jadi karena pemeriksaan payudara sendiri ini kan tidak ada yang memeriksa orang lain ya, karena pemeriksaan payudara sendiri berarti dia sendiri yang melakukan pemeriksaan. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi ketika melakukan pemeriksaan sadari, nanti posisinya telanjang seperti ini, dilakukan di depan cermin ya. Adapun untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita melihat ya perubahan bentuk dan ukuran payudara ya. Kita berdiri di depan cermin, kita lihat apa ada enggak perubahan bentuk dan ukuran payudara, terjadi perubahan atau tidak pada puting susu serta kulit payudara di depan cermin. Nah, tahap yang kedua itu pemeriksaan payudara, itu dengan tangan diangkat ke atas kepala ya. Tindakan ini dilakukan untuk melihat retraksi kulit, perlekatan tumor terhadap otot bawahnya, atau kelainan pada kedua payudara. Lalu kita mengamati perubahan yang terjadi pada payudara seperti perubahan warna, tarikan, tonjolan, kerutan, perubahan bentuk puting susu, atau permukaan kulit menjadi kasar. Terus tahap yang ketiga itu berdiri tegak di hadapan cermin dengan tangan dilekatkan ke samping kanan dan kiri ya, lalu miringkan tubuh ke arah kanan dan kiri untuk melihat apakah terdapat perubahan pada payudara. Nah, tahap yang keempat itu menegakkan otot dada dengan cara berkaca pinggang ya, atau dengan menekan pinggul. Hal ini untuk menegakkan otot daerah aksila. Kemudian perhatikan apakah kelainan seperti tahap sebelumnya masih dengan posisi yang sama, kita kumpulkan badan dan perhatikan apa ada perubahan yang mencurigakan atau kelainan pada payudara. Ini untuk tahapan. Nanti untuk tahapan akan kita praktekkan pada pertemuan berikutnya ya, untuk pemeriksaan payudara sendiri atau sadari nanti kita laksanakan di laboratorium. Terus materi yang terakhir ya, di sini ada evidence base terkait untuk sadari ya. Di sini saya sudah pernah melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Nanti untuk link sudah jurnal ya, ada jurnal nanti bisa dibuka, dipelajari dari hasil jurnal baik penelitian atau pengabdian masyarakat, di mana saya sudah pernah meneliti yaitu pengaruh edukasi kesehatan, deteksi dini kanker payudara dengan media edukasi video ya, terhadap sikap dan pengetahuan pada wanita usaha subur atau WUS ya. Dari hasil penelitian tersebut ternyata didapatkan ada pengaruh ya. Jadi ketika kita melakukan edukasi dengan media video terhadap sikap dan perilaku pada wanita usia subur, dari hasil penelitian itu terdapat pengaruh antara media edukasi video terhadap sikap dan pengetahuan pada wanita usia subur ya. Terus jurnal yang kedua yaitu terkait untuk pengabdian kepada masyarakat. Saya melakukan pengabdian di Posyandu Tanggul Asri ya. Di situ adalah upaya peningkatan keterampilan kader ya. Jadi saya memberikan edukasi kepada kader untuk deteksi dini kanker payudara dan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari ya. Di Posyandu Tanggul Asri tersebut ternyata dengan dilakukannya edukasi, keterampilan kader dalam yang awalnya dia tidak tahu ya, atau tidak tahu bagaimana cara melakukan payudara sendiri, setelah kita lakukan edukasi penyuluhan tentang kanker payudara, keterampilannya bisa meningkat. Kader-kader di sana bisa mengetahui bagaimana cara melakukan payudara sendiri, kapan harus dilakukan, seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan terkait untuk materi kanker payudara dan sadari pada pagi hari ini. Saya izin bertanya Ibu. Saya izin bertanya bagaimana pencegahan primer yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker payudara ini. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi bagaimana upaya pencegahan primer yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker payudara ya. Jadi pencegahan primer itu upaya kita supaya tidak terjadi kanker payudara nanti ketika jenengan lulus sebagai seorang bidan ya, apa sih yang bisa kita lakukan supaya bisa bermanfaat untuk mencegah terjadinya kanker payudara, yaitu dengan cara melakukan edukasi atau pendidikan kesehatan ya. Kita lakukan edukasi kepada masyarakat terutama perempuan ya, perempuan pada remaja, baik remaja
usia subur ya, kita kasih edukasi tentang bagaimana deteksi dini kanker payudara. Salah satunya adalah dengan cara sadari, karena tidak memerlukan biaya, bisa dilakukan di rumah sendiri ya, dan dilakukan rutin setiap bulan satu kali ya. Upaya itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk mendeteksi awal supaya kalau terjadi kanker payudara bisa dideteksi lebih awal dan bisa segera mendapatkan penanganan. Itu mungkin Mbak Dista. Jadi kita nanti sebagai tenaga kesehatan, upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan primer adalah seperti itu. Gimana Mbak Dista? Ya, sampai cukup Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Untuk sumber pustaka nanti bisa diakses di sini ya. Nanti ada beberapa referensi yang bisa jenengan sebagai tambahan. Ya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan hari ini. Ya, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang kanker payudara, tentang sadari ya. Harapannya nanti ketika jenengan sudah mempelajari hal ini ya, bisa diterapkan di diri sendiri terlebih dahulu ya. Ketika kita sudah menerapkan, nanti bisa kita lakukan edukasi ke teman yang lainnya juga ya. Mungkin punya teman yang bukan tenaga kesehatan atau dari prodi lain yang bukan tenaga kesehatan ya, bisa kita kasih edukasi juga terkait untuk sadari ya. Jadi sadari itu adalah pemeriksaan payudara, saya simpulkan ya. Jadi sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri ya, dilakukan pada wanita yang sudah mengalami menstruasi dan pada wanita usia subur ya, bisa juga wanita yang sudah perimenopause. Kalau pada wanita yang masih mengalami menstruasi, itu tadi dilaksanakan di hari keberapa? 7 sampai 10. Di hari ke-7 sampai ke-10. Kalau pada wanita perimenopause dilaksanakan betul sekali, dilaksanakan di setiap bulan di tanggal yang sama ya. Terus untuk langkah-langkah sadari nanti akan kita praktekkan di pertemuan berikutnya di laboratorium. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait untuk materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya berarti nanti hari Senin ya, tanggal 16 kita bertemu lagi di jam pertama untuk materi praktikum ya